Ini yang pohon paling gede nih guys. Itu Pak D diminta ini guys, $4.000 men. Ih, gila. Chef Dancuk, pria asal Tulung Agung, Jawa Timur, adalah chef atau koki pada sebuah restoran hibachi di Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es garangan ya. Mudah-mudahan puasanya masih lancar guys ya. Allahumma amin. Nah ini Pak D masih berada di base campnya Chef Dancuk ya, yang berada di Beckley. Saat ini udah agak panas guys, cuacanya udah menjelang summer ya. Kemarin-kamarin masih agak dingin, tapi sekarang udah anget guys. Nah ini Pak D akan berbagi pengalaman tentang kehidupan di Amerika ya. Ini Pak D pakai kacamata, ganteng nggak ini? Ganteng ya, oke. Jadi kalau musim summer datang itu kegiatan orang-orang Amerika itu banyak sekali guys. Dari kita harus take care properti kita di sekitar rumah ya, contohnya bersih-bersih pekarangan, terus bersih-bersih atap rumah, terus kita do landscape ya, kalau di sini motong-motong rumput, terus pohon-pohon itu kita trimming gitu biar cantik. Terus yang lain lagi biasanya kalau orang yang asli Amerika itu summer itu mereka merencanakan pergi ke mana atau vacation gitu ya, either ke luar state atau kadang-kadang ada yang orang punya ini apa ini bagi, ada orang yang punya camper kayak John itu ya, kebanyakan mereka punya camper atau rumah jalan ya. Itu biasanya mereka pergi ke tempat-tempat hutan atau apa ya, mereka camping bisa semalam 2 malam gitu guys. Nah, nah ini Pak D akan ceritakan rencana Pak D hari ini, karena Pak D hari ini libur. Jadi rumput Pak D juga sudah tinggi-tinggi ya. Tapi alhamdulillahnya rumput Pak D itu cuma ada 2 tempat guys. Di sana satu, nanti Pak D tunjukin ya. Sama di sini satu. Sedangkan yang di sebelah kanan rumah itu tidak begitu ada rumputnya guys. Nah, kalau di Indonesia itu kan, kalaupun kita punya pekarangan terus rumputnya setinggi lutut, setinggi badan, terus mohon maaf ya kalau yang di desa-desa itu walaupun tidak begitu rapi kan tidak ada masalah gitu ya. Apalagi orangnya yang dablek ya, dablek itu orang yang cuek ya, Benji, itu tidak masalah gitu loh. Tetapi kalau di Amerika itu semua by law guys. Jadi semua itu dari city atau kantor kecamatannya atau kantor kabupatennya itu law-nya jelas sekali, aturannya jelas sekali. Dulu Pak D pernah di state Arizona ya, itu tinggi rumput itu, Benji pakai kacamata. Come here, baby. Kalau di Arizona itu aturannya maksimum tingginya rumput di dalam properti rumah kita itu adalah 7 inci guys. Kalau di Beckley ini, West Virginia, itu aturan maksimum tingginya rumput itu adalah 12 inci guys, 12 inci. Jadi ketika rumput itu 12 inci tidak kita potong, terus nanti ada surveyor atau inspektor dari city yang biasanya mereka itu keliling-keliling guys, keliling-keliling gitu, terus ada rumput yang sudah memenuhi 12 inci. Itu biasanya dalam 3 atau 5 hari mereka akan kirim surat peringatan gitu ya, yang berbunyi bahwa ini rumputmu harus dipotong bla 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 gitu ya. Kalau dalam 10 hari kita tidak motong, mereka bisa mengirimkan tukang potongnya dari city itu guys. Tapi kita kena denda. Dendanya itu $150 kalau di sini. Kalau di state Ohio itu yang Pak D pelajari $250.
Nah termasuk di rumah Pak D ini ya, di basecampnya Syekh Dancuk ini ada masalah besar sebenarnya. Sekarang ayo Pak D tunjukin ya. Tapi ini kita harus menaiki ini guys, harus menaiki roof atau atap rumah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Nah, ini ex garangan kalau ada yang nganggur silahkan mendaftar ke Pak D untuk membantu pekerjaan Pak D ya. Nah ini adalah pohon-pohon yang berada di belakang basecampnya Syekh Dancuk guys. Kalau yang ini itu belum begitu tinggi, artinya masih bisa kita hajar ya ini. Bahkan kita hajar sendiri, nanti Pak D itu beli gergaji mesin yang kecil itu kita hajar sendiri bisa ini. Nah yang jadi persoalan guys, nah, ntar ya ini Pak D takut jatuh ini guys. Itu KFC-nya udah buka itu guys. Nanti kalau menjelang buka beli KFC aja ya. Pak D hari ini libur guys. Nah masalah yang ada itu adalah ini guys. Ini dari Pak D beli itu sebenarnya udah, waduh ini masalah gede nih. Pohon ini umurnya katanya tetangga Pak D itu udah hampir 60 tahun, 50-an tahun katanya. Dan ini tepat berada di atas rumahnya Pak D. Ini yang agak ngeri-ngeri sedikit ya, karena kadang-kadang di West Virginia itu walaupun tidak ada tornado, tapi itu anginnya itu kenceng guys kadang-kadang. Anginnya itu ngeri, kadang-kadang Pak D pas tidur di bawah itu ya, terus ngelihat dahan-dahannya udah tinggi kayak gini ya takut juga guys. Ini kalau roboh rumah Pak D habis guys. Nah kenapa tadi Pak D sebut ini menjadi masalah besar, karena kurang ajar bener Pak. Biaya untuk motong pohon ini, satu pohon ini guys ya, itu belum pohon yang belakangnya itu kan ada 1, 2, ini Pak D zoom ya, 1, 2, 3, 4, itu ada 4 pohon yang perlu dihajar ini guys ya. Ini yang pohon paling gede ini guys. Pak D 6 bulan yang lalu itu udah telepon sama customernya Pak D yang kebetulan dia itu punya perusahaan landscape atau motong-motong pohon kayak gitu ya. Itu Pak D diminta ini guys, $4.000 men. Gila. Ya sebenarnya Pak D punya lah uang segitu punya, tetapi kalau $4.000 hanya untuk budget motong pohon yang segini men, aduh mahal banget cok. Itu kalau saya mengundang ini belakangnya Pak D itu namanya siapa tuh bapaknya Pak Ipul itu namanya, yang tetangga Pak D itu motong rumput kayak gini paling mahal 3 juta guys. Atau 5 juta lah ya kan. Nah di sini 40 juta itu 4.000 US dollar itu ini guys dikeruskan jadinya hampir 60 juta ya, maksudnya tidak dibandingkan langsung ya, tapi ya jangan 4.000 lah men, sayang lah. Itu kalau Pak D tidak takut ketinggian udah saya robohkan sendiri itu guys ya. Jadi mungkin ya nanti sebentar, walaupun tetap harus Pak D hajar itu karena sangat berbahaya guys itu. Nah ini kalau misalnya ada ex garangan yang mau ke sini mau motong pohon itu, Pak D kasih 2.000 aja lah. Nah ini guys, terus lagi itu tadi di atapnya kan juga kotor-kotor karena dahan-dahan yang jatuh ya guys, ada pohon-pohon kering juga, itu nanti mungkin libur minggu depan akan Pak D bersihkan ya. Oke sekarang kita cek guys, apakah rumputnya Pak D itu sudah melebihi dari aturan City Bagley City. Itu ini guys harus maksimal 12 inci guys. Ini Pak D itu kerja capek, ini basementnya bener-bener kotor sekali guys. Nah ini motornya Pak D ini akinya dalam kondisi mati juga. Mungkin minggu depan tak belikan aki, terus kita nanti akan jalan-jalan pakai motor ya guys ya.
Kotor sekali basementnya Pak D, mohon maaf ya. Oke, sekarang tak ambil meteran dulu terus kita cek ya. Tingginya rumput Pak D ini udah seberapa ya. Oke guys ya. Ini yang kondisi rumput yang udah paling tinggi ya ini ya. Ini dari bawah ya. Nih. Punyanya Pak D ini udah 14 inci guys, atau kalau di sini itu 12 inci itu disebutnya 1 kaki atau 1 foot ya. Makanya ini harus Pak D hajar, harus Pak D potong hari ini. Takutnya nanti kena peringatan malah kena 150 dolar guys ya. Dan Pak D tadi udah ini ngambil alat pemotongnya ya guys ya. Oke. Ini itu alat pemotongnya di sana guys ya. Ntar ya. Nah, ini akan Pak D hajar sendiri nih guys. Di sini tuh sebenarnya kalau kita mau istilahnya langganan membayar orang untuk motong ya. Kalau cuma sedikit ya dari sini sampai sama yang sebelah itu paling 30 dolar lah per 2 minggu ya. Tapi daripada Pak D gabut ya ini kita hajar sendiri aja ya. Guys, capek juga ternyata guys. Ini hanya 10 menit Pak D sudah menggeh-menggeh ini, karena berarti Pak D ini udah tua guys. Tapi tidak apa-apa ya, ini yang sebelah ini kita hajar lagi ya guys ya. Oke. Nah, jadi cuma 2 tempat guys, ini sama sini doang. Oke guys, Pak D mengges-mengges. Oke, jarangan gitu aja informasi yang bisa Pak D berikan, bahwa memang hidup di Amerika itu semuanya serba diatur dengan undang-undang, dan undang-undang di sini memang tidak main-main guys ya. Sampai aturan sekecil itu, tingginya rumput aja sampai diatur ya guys ya. Jadi
Memang kita ini di negara orang harus mempelajari semua aturan yang ada. Katanya di mana kita berpijak, di situ kita harus mengikuti aturan yang ada di situ, guys. Jadi itu saja hari ini. Besok akan Pak dikasih informasi yang lain ya. Jadi hari ini judulnya bahwa maksimum tingginya rumput di Beckley, West Virginia adalah 12 inci, dan ini tadi sudah Pak diajar. Ini nanti sekitar 2 minggu atau 3 minggu harus diajar lagi, guys. Itu mostly kegiatan orang-orang Amerika di musim summer, karena musim summer itu panas, cuacanya bagus. Jadi kita bisa do everything wherever we want in outdoor ya. Jadi kita bisa mancing, bisa camping, bisa vacation kemana-mana, guys. Gitu dulu X Garangan, I love you so much, and selamat berpuasa terus ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bolong, amin amin amin. Dan nanti kita akan menuju Idul Fitri, hari Lebaran. Pak De nangis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chef Dan Cuk, pria asal Tulung Agung, Jawa Timur, adalah chef atau koki pada sebuah restoran hibachi di Amerika Serikat.